Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Ditelanjangi Majikan Lalu Diperkosa. Di episode sebelumnya, 3 jenazah yang sudah dimandikan secara bergantian pada waktu subuh. Akankah ada korban lagi yang akan menimpa terhadap warga sekitar? Nah, biar kalian tidak penasaran kelanjutan ceritanya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Dan di suatu sudut kampung, seseorang menulis nama sendiri di secari kertas, melipatnya kecil-kecil dan memasukkannya ke saku. Akan kuakui, katanya pada pagi yang belum lahir, besok. Ia tidak tahu apakah besok akan sempat datang. Malam Jumat Kliwon telah usai, tetapi bayangannya tertinggal di dinding-dinding. Doa usai dibaca, namun sesuatu dari dalam doa itu tetap menatap balik. Desa belajar bahwa ada jenis darah yang tidak perlu diceritakan warna dan arah semburnya untuk membuat lutut gemetar. Cukup menuliskan namanya saja. Penyesalan dan penyesalan jika datang terlambat, sering memilih jalan paling sunyi untuk mengetuk. Desa Kebumen mulai seperti tubuh demam, panas, dingin, gelisah. Setiap suara kecil bisa mengagetkan. Kematian bertubi-tubi sudah membuat orang-orang berhenti menertawakan gosip. Kini mereka berbisik hanya untuk memastikan diri masih bernapas. Namun gosip tak pernah mati. Justru setelah serangkaian kematian, ia berubah jadi pisau. Perempuan-perempuan di serambi rumah mulai menuding satu sama lain. Suamiku ikut tahlil, tapi tidak mati. Berarti yang mati itu memang pernah berbuat, kata seorang istri dengan suara bergetar, setengah berdoa, setengah dendam. Ada pula yang menangis histeris setelah mendapati surat lama di laci. Janji cinta palsu dari seorang lelaki desa pada Alpiah sebelum ia berangkat jadi TKW. Janji yang tak pernah ditepati, tapi kini seolah datang menagih lewat kematian. Semakin banyak rahasia terkuak. Ada lelaki yang dulu memperalat Alpiah dengan janji akan menikahinya setelah ia pulang dengan uang. Ada pula yang pernah memaksanya di sawah sunyi saat senja menutup pandangan orang. Semua itu selama ini terkubur sebagai aib yang diselimuti dusta. Tetapi arwah Alpiah mengangkatnya ke permukaan. Warga perempuan saling menuduh. Kau tahu, suamimu dulu sering dekat dengan Alpiah kan? Jangan pura-pura. Aku justru suamimu yang sering pulang malam dengan alasan ronda. Pertengkaran merambat dari bibir ke tangan, dari ruang tamu ke halaman. Beberapa rumah retak. Ada istri yang meninggalkan suaminya. Ada pula suami yang nekat gantung diri di lumbung karena tak tahan dituduh selingkuh dengan mayat yang kini jadi legenda. Arwah Alpiah makin kuat. Jika sebelumnya hanya muncul di malam, kini ia terlihat di siang bolong. Ada yang bersumpah melihat wajahnya memantul di permukaan sungai. Rambut basahnya menutup setengah muka. Bibirnya tersenyum samar. Seorang lelaki yang menatap bayangan itu langsung pingsan dan malamnya meninggal dengan tubuh kaku dan wajah merah keunguan. Di rumah-rumah, cermin menjadi benda yang ditakuti.
Perempuan-perempuan menutupnya dengan kain. Anak-anak dilarang bercermin sendirian, sebab konon di balik pantulan Alpiah menunggu. Tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya berdiri, menatap, dan bila lelaki menatap balik, arwah itu akan menuntun mereka masuk ke dunia mimpi berdarah. Dalam mimpi, ia tampil berbeda untuk setiap lelaki. Ada kalanya ia hadir sebagai gadis desa yang polos, memakai kebaya sederhana, senyum kecil dan penuh janji. Ada kalanya sebagai sosok yang basah kuyup, tubuhnya seakan baru keluar dari tanah, mata hitamnya menyala. Di antara keduanya ada permainan halus, lembut sekaligus menakutkan, mesra sekaligus mencekik. "Dulu kalian hanya menginginkan tubuhku," bisiknya pada salah seorang lelaki dalam mimpi. "Sekarang kalian hanya akan mendapatkan tubuhku, tapi tanpa jiwa, tanpa cinta, tanpa ampun." Lelaki itu menjerit, tapi jeritanya hanya bergema di tenggorokannya sendiri. Dalam mimpi, tubuhnya melebur dengan tubuh yang dingin dan penuh luka. Lalu darah menyembur, menenggelamkan semuanya. Saat terbangun, ia sudah tidak bernapas. Kiai Soleh mendengar kabar-kabar itu dengan hati bergetar. Di serambi musola, ia menatap kitab tua, mencoba mencari ayat yang mampu menenangkan arwah yang terluka. Tapi semakin ia berdoa, semakin jelas pula bahwa ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah luka yang diturunkan jadi kutukan, karena manusia lebih memilih diam daripada membela korban. "Ini bukan sekedar balas dendam," kata Kiai Soleh pada jamaah kecil yang tersisa. "Ini pengadilan, dan kita semua bisa jadi terdakwa." Malam-malam desa dipenuhi jerit samar, kadang dari rumah, kadang dari sungai, kadang dari cermin yang tak ditutup. Seorang lelaki mengaku mendengar bisikan lembut di telinga saat ia mencoba tertidur. "Aku dulu menunggu janji, kau hanya memberi dusta. Kini aku akan menunggumu di sini sampai nafasmu habis." Istrinya menemukan ia mati keesokan pagi. Tubuhnya miring, tangan masih meraih udara kosong, bibirnya berwarna biru pucat. Konflik rumah tangga meledak di mana-mana. Ada istri yang tak lagi bisa percaya pada suaminya setelah mendengar gosip lama. Ada anak-anak yang mendapati ibunya mencoba bunuh diri, tak tahan menanggung malu karena suaminya disebut-sebut bagian dari dosa kolektif terhadap Alia. Dan setiap luka itu, nama Alpiah berbisik. Bukan hanya di mimpi, tapi di sela-sela doa, di getar dedaunan, di pantulan air mata. Desa berubah jadi penjara besar. Tak ada yang berani tidur lelap, tak ada yang berani menatap cermin, tak ada yang berani ke sungai sendirian. Namun ketakutan paling besar bukan pada sosok arwah, melainkan pada rahasia sendiri yang bisa sewaktu-waktu terbongkar. Arwah Alpiah tidak hanya menelanjangi tubuh lelaki, tapi juga menelanjangi dusta yang selama ini mereka simpan rapat. Dan itu lebih mematikan daripada mimpi manapun. Sejak subuh, Kiai Soleh berjalan tanpa banyak kata. Ia menapaki jalan tanah dari satu dusun ke dusun yang lain, membawa kendi tanah liat dan seutas kain putih yang dilipat rapi. Orang-orang melihat dari balik tirai. Wajahnya pucat namun mantap, seperti orang yang hendak memohon izin pada waktu. Dari 7 sumur di 7 desa, ia menimba air dingin yang berbeda-beda rasanya. Ada yang berbau belerang, ada yang manis, ada yang getir. Ia mencatat dengan indera yang tidak duduk di lidah, tetapi yang ada di dalam dada. "Buat apa itu Pak Kiai?" tanya seorang bapak di tepi kebun. "Ini untuk mengantar pulang," jawabnya pelan. Menjelang sore, ia singgah di rumah Mak Sarti. Perempuan tua itu duduk di tikar, tasbih tergenggam, mata memerah. Di hadapan mereka kendi-kendi berbaris, basah di bibirnya. Kiai Soleh memohon maaf atas nama kampung,
Permohonan yang mungkin tidak cukup, namun harus diucapkan juga. Mak Sarti mengangguk, air mata jatuh ke punggung tangan. Aku sudah memaafkan sejak pertama kali peti itu datang, Pak Kiai, katanya. Tapi maaf, seorang ibu tidak cukup untuk membasuh kata-kata dunia. Karena itu, malam ini kita mohonkan maaf kepada langit, ucap Kiai Soleh. Ia meminta para lelaki dan perempuan berkumpul selepas Isya di Karangseno, bukan untuk menonton, melainkan untuk menyaksikan diri sendiri. 7 kendi akan dituangkan mengelilingi makam Alpiah. 7 lingkar air sebagai pagar doa, bukan pagar sombong. Siapapun yang merasa pernah ikut menambah luka di hidup orang lain diminta membawa satu hal, pengakuan di dalam hati. Tak perlu suara, cukup keberanian. Malam Jumat tumbuh dari tanah seperti kabut. Bulan sepotong, mendung merapat. Angin menyentuh tengkuk seperti pertanyaan yang belum dijawab. Di makam, lampu-lampu dipasang rendah, tidak menyilaukan, tidak juga menyembunyikan. Orang-orang datang berkelompok kecil. Tidak ada saling tatap mata lama. Masing-masing memilih tempat duduk. Jarak terasa lebih jujur malam ini. Kiai Soleh berdiri di kaki nisan. Kain putih diletakkan di atas tanah, bukan untuk menutupi, melainkan sebagai tanda yang kita serahkan malam ini bukan nyawa, melainkan kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bening. Kami datang bukan untuk mengingat, tetapi untuk melepaskan. Kami mengakui kami telah lalai menimbang manusia dengan adil. Doa mengalun, surat-surat dibaca. Di sela-selanya ada jeda ruang bagi yang hadir untuk menaruh satu persatu beban namanya. Saat jeda itu, angin tiba-tiba padam, seperti ada seseorang memasukkan jari ke mulut udara dan mengekangnya. Kemenyan yang tadi menyala kecil bergetar, lalu mati tanpa asa perpisahan. Lanjut, kata Kiai Soleh pelan. Ia mengangkat kendi pertama, menyiramkannya ke tanah membentuk setengah lingkar. Kemudian kendi kedua, air dari sumur yang pahit menggenapi lingkar. Ketiga, keempat, kelima, sampai 7 lingkaran tipis. Masing-masing memantulkan wajah-wajah di sekitarnya seperti cermin rapuh. Dan di cermin itu, beberapa lelaki menunduk lebih dalam. Pantulan mereka tampak tua dan mata memerah. Ada yang berbisik memohon ampun, tapi bibirnya nyaris tak bergetar. Tiba-tiba, tanah di dekat nisan bergidik pelan, bukan gunjang besar, seperti seseorang yang menarik selimut dari bawah. Dari sela rumput, udara menjadi basah dan dingin bergerak seperti binatang kecil di kaki. Orang-orang menahan napas. Seseorang hampir berdiri ingin lari, namun ditahan oleh tangan istrinya. Lalu ia muncul, bukan dari tanah, bukan dari angin. Ia muncul dari antara keduanya, seperti kata yang akhirnya menemukan mulutnya. Wajah Alpiah, sebagaimana orang banyak mengingat, cantik yang sederhana, rambut basah merunduk, bibir tipis menyimpan sesuatu yang belum selesai. Namun di sini mata itu lebih dalam, seperti sumur yang tidak menunggu timba, melainkan menunggu pengakuan. Ia tidak menatap kerumunan, ia menatap satu orang, yaitu Kiai Soleh. Kau memanggilku dengan air. Suaranya lirih, tidak bergema. Orang-orang memanggilku dulu dengan kata-kata. Kata-kata mengantarkan kematian. Air mengantarkan pulang. Aku tidak punya tali untuk mengikatmu, Pi, jawab Kiai Soleh, menahan getar di tenggorokan. Aku hanya punya doa, dan doa tidak memaksa. Ia menunduk. Dalam hati, wirid mengalir nama-nama yang ia ulang sampai berubah menjadi cahaya kecil di dadanya. Namun saat itu juga, sesuatu merambat dari tanah ke pergelangan kaki, naik ke lutut, beku yang tidak menyakitkan, namun menahan gerak.
tubuhnya seolah ditutup pintu dari dalam. "Jangan menatapku seperti korban yang harus diselamatkan," ucap Alpiah. Kedua telapak tangannya terangkat, tidak mengancam, hanya menahan. "Aku sudah tiba di tempat di mana tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali kebenaran." Kiai Soleh mencoba berbicara, tetapi bibirnya kaku. Ia menyambung wirid dalam batin, menyalakan satu-satu nama Tuhan seperti lilin di ruangan sempit. Lilin-lilin itu menari pada setiap geraknya. Bayangan-bayangan masa lalu bergerak, tawa di pos ronda, bisik di teras, tatap mata di sumur. Ia melihat kampungnya terpantul sebagai cermin yang retak. "Dulu," suara Alpiah mendekat, hangatnya seperti uap dari air rebus. "Mereka meminta tubuhku tanpa peduli suaraku. Kini aku meminta suara mereka tanpa menyentuh tubuhnya. Tetapi malah mereka jatuh oleh tubuhnya sendiri." Ia semakin dekat, hanya sejengkal dari wajah Kiai Soleh. Ada aroma sabun murah yang dulu dipakainya, bercampur tanah basah dan sesuatu yang asing, aroma takdir. Di tepian kerumunan beberapa orang tak tahan dan menutup mata dengan telapak tangan. Mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang terlalu pribadi, pertemuan dua hening yang saling mengikat. "Kau juga lelaki," bisik Alpiah hampir tak terdengar. "Kau juga punya mata." "Iya, saya punya," jawab Kiai Soleh dalam hati, karena mulutnya terkunci. "Dan itulah sebabnya aku takut, bukan kepadamu, melainkan pada caraku melihat." Tiba-tiba, seperti ada tangan dingin menepuk punggungnya dari dalam. Tubuh Kiai Soleh ditarik ke dalam ruang yang tidak bertempat. Ia masih berdiri, namun di dalamnya ia tergelincir. Lorong yang pernah dialami para lelaki desa, lorong tanpa dinding, tanpa pintu, hanya suara air dan degup jantung yang bukan miliknya. Di sana, kebisuan memeluk lehernya. Di sana, suara lain lembut namun tegas, menawarkan sesuatu. "Biarkan aku menutup matamu. Biarkan aku menjadi satu-satunya yang kau lihat malam ini." Ia hampir setuju, bukan karena nafsu, melainkan karena lelah. Ada saat-saat di mana orang baik pun ingin berhenti bertarung, dan kehangatan seburuk apapun sumbernya tampak seperti ranjang yang adil. Tapi tepat saat itu, di ujung lorong, ia mendengar isak, bukan isak ketakutan arwah, melainkan isak seorang ibu yang duduk di tikar dengan tasbih patah. Mak Sarti. Isak itu menyebut nama Tuhan secara tak sempurna namun jujur. Kiai Soleh memungut isak itu seperti batu kecil, menaruhnya di lidah batin, dan mulai menyebut nama-nama, yang 4, yang 7, yang tak terbilang. Setiap nama adalah langkah mundur dari tepi jurang. Setiap langkah menyalakan cahaya lain. Wajah Alpiah saat kecil di serambi musola, suara tawa teman-temannya. Hari ketika ia pamit keluar negeri menahan takut. Bukan tubuhnya yang datang, melainkan hidupnya. "Pulanglah, pulanglah," kata Kiai Soleh. Kali ini keluar sebagai suara. Arus beku di kakinya mencair, dingin melotot dari lutut ke tanah. Alpiah memandangi wajahnya lekat-lekat, seperti seseorang yang hendak memastikan apakah ia benar-benar didengar. "Pulang kemana?" tanyanya, masih lirih, namun ada retak yang akhirnya muncul. "Ke tempat yang tidak lagi meminta tubuhnya terlebih dulu," jawabnya. "Kemana yang lebih dulu memelukmu daripada mengukurmu? Jika kampung ini tak sanggup, biar langit yang menerimamu." Keheningan turun, keheningan yang tidak mengancam. Lalu suatu pecah, bukan pecah keras, pecah yang seperti kulit buang matang di tangan. Wajah Alpiah goyah, dari matanya mengalir, bukan air, melainkan bayang-bayang yang selama ini ia pikul. Kamar putih di negeri jauh, pintu yang tidak pernah terkunci untuk majikan, lorong bandara,
bibir ia mengucap selamat tinggal namun menyimpan tertawa, dan gang desa tempat kata-kata melempar batu tanpa tangan. "Aku marah, Pak Kiai," katanya. "Aku tahu," jawab Kiai Soleh. "Aku ingin mereka merasakan yang tak bisa kuucap. Sebagian sudah merasakannya." Ia menatap pada kerumunan, pada laki-laki yang menunduk dan perempuan yang menggigil. "Tidak cukup," bisiknya. "Tidak ada yang cukup untuk membayar kehilangan yang seperti itu," kata Kiai Soleh, suaranya patah. "Tapi ada yang cukup untuk menghentikanmu menderita sendirian." Ia mengangkat kain putih di tanah. Tidak ia lemparkan ke debu yang rapuh itu. Ia hanya memegangnya di udara seperti payung doa. "Kalau kau memilih pergi malam ini, kami akan mengembalikan namamu di sini. Kami akan membersihkanmu, ceritamu dari ludah kami. Kami akan mendirikan satu tempat di musola untuk nama-nama perempuan yang dipaksa diam, agar tidak ada lagi yang berangkat sendirian. Kami janji di hadapanmu." Kerumunan bergolak pelan. Beberapa mengangguk, beberapa menangis, bukan karena takut, tetapi karena malu. Alpiah menatap satu persatu, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan mereka mendengar. Lalu ia memandang ke langit-langit yang malam ini rendah dan berat. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menegur?" "Kami yang hidup," jawab beberapa suara serempak, mengejutkan mereka berdiri. Di detik itu, wajah Alpiah meleleh dari marah menuju sesuatu yang lebih tenang. Bukan damai sepenuhnya. Tidak ada damai penuh untuk luka semacam itu. Namun ada ruang untuk menyimpan amarah tanpa membunuh. Tubuhnya menghitam perlahan, bukan gosong, melainkan seperti arang yang telah selesai menahan api. Ujung-ujung rambutnya berubah jadi asap tipis. Jubah basahnya menjadi kabut yang mengurai. "Nama adalah rumah," ucapnya untuk terakhir kali. "Jagalah namaku." Ia memudar. Tidak ada jerit, hanya satu hembusan panjang yang membuat pelita bergetar dan lalu kembali tegak. Di tanah, tubuh lingkar air bergoyang, lalu merata masuk serat rumput. Malam menelan sisa-sisa suara. Orang-orang tidak bertepuk. Mereka hanya duduk lebih lama daripada yang diperlukan. Seolah menunggu langit berkata, "Ini telah selesai." Langit tidak mengucap apa-apa. Keesokan harinya, kabar masih ada lelaki ditemukan tak bernyawa 2 orang. Orang lama yang namanya beredar di bawah meja selama bertahun-tahun. Tidak ada luka besar, tidak ada tontonan untuk memuaskan mata. Hanya keadaan yang membuat keluar menutup dengan kain lebih cepat dari biasanya. Orang-orang mengerti tanpa disebutkan. Setelah itu, kematian aneh mereda, bukan karena kampung menjadi suci, melainkan karena kampung mulai belajar malu. Di serambi musola, selembar papan dipasang, tempat nama-nama yang dipaksa diam. Di sana, perempuan dan laki-laki menulis kertas kecil tanpa perlu menyebut pelaku. Mereka menulis untuk mengembalikan nama mereka sendiri. Mak Sarti datang setiap sore, meletakkan setangkai kenangan di bawah papan. Ia duduk bercerita pada angin tentang anaknya, tentang tawa kecil, tentang kebaya pinjaman, tentang hari ketika uang pertama kali dikirim dari negeri yang jauh. Kadang ia menangis, kadang ia pun tertawa. Nama Alpiah menjadi milik ibunya lagi, bukan milik gosip warga desa. Makam Karangseno tetap angker dalam arti orang menurunkan suara jika melewatinya. Bukan karena takut arwah akan menelanjangi mereka, melainkan karena takut cermin di dalam diri mereka kembali menatap. Legenda pun tumbuh tentang perempuan yang menelanjangi lelaki dalam mimpi agar mereka berpakaian sopan di siang hari. Tentang air 7 sumur yang bisa memantulkan dosa dengan jernih. Tentang seorang kiai yang selamat bukan karena kebal, tetapi karena kalah, lalu memilih terus menyebut nama Tuhan sampai ia bangun.
Anak-anak akan mendengar cerita itu pada malam-malam tertentu. Para ibu akan menekankan satu kalimat, jangan biarkan siapapun pulang sendirian dalam peti. Para ayah akan menekankan satu kalimat lain, jangan biarkan mulutmu menjadi tangan yang menolak jenazah untuk damai. Dan pada waktu-waktu yang sangat sunyi, jika seseorang menatap permukaan sungai tepat sebelum fajar, ia mungkin melihat bayangan perempuan muda melintas sebentar, tidak mengajak, tidak juga menakuti, hanya mengingatkan bahwa nama manusia seharusnya bukan batu untuk melempar, melainkan lampu untuk kembali pulang. Di Kebumen, tanah menyimpan lebih banyak daripada yang sanggup diceritakan mulut manusia. Setiap akar pohon menyalin ingatan, setiap tetes air dari sumur menyalin rahasia. Desa hanyalah permukaan, di bawahnya ada jaringan gaib yang tak pernah tidur. Makam Karangseno tetap berdiri, tidak pernah benar-benar sepi. Rumput tumbuh lebih subur di tanah Alpia, seakan bumi tahu tubuh yang kembali padanya bukan sekedar bangkai, melainkan saksi. Orang-orang yang lewat menundukkan kepala, bukan karena percaya pada hantu, melainkan karena takut pada cermin yang bisa muncul kapan saja. Waktu kembali berjalan, tapi legenda tidak mengenal waktu. Ia menempel pada dinding rumah, pada desau bambu, pada riak sungai. Legenda itu berbisik, manusia tidak bisa membuang dosa dengan sekadar menggali liang. Dosa tetap hidup, seperti benih yang ditanam tanpa sengaja. Ia bisa tumbuh kapan saja, dalam bentuk apapun. Di malam-malam tertentu, orang mendengar suara perempuan bernapas di antara desir angin. Nafas itu tidak mengajak dan tidak mengancam. Ia hanya menjadi pengingat bahwa tubuh perempuan bukanlah benda yang bisa diminta dan lalu dibuang. Ia adalah tanah, adalah sungai, adalah api, menolak dan menerima dalam waktu yang sama. Kiai Soleh pernah berkata, nama adalah rumah. Jika nama dirusak, manusia kehilangan tempat untuk pulang. Kata itu menjadi semacam doa baru. Warga mulai berhati-hati dengan kata-kata. Mereka belajar bahwa ucapan bisa sama tajamnya dengan pisau, sama beratnya dengan tanah yang menutupi peti. Namun kesadaran tidak selalu lahir dari kebaikan. Kadang ia lahir dari rasa takut, dan takutlah yang membuat desa ini tetap menutup jendela lebih awal, tetap menabur bunga di papan musola, tetap merunduk ketika melewati Karangseno. Alpia, dalam legenda, tidak pernah benar-benar pergi. Ia berjalan di antara akar jati, di dalam air sumur, di belakang cermin yang tergantung di ruang tamu. Ia bukan lagi sekedar korban. Ia menjadi wajah desa itu sendiri, tenang di permukaan, bergejolak di dasar. Orang luar yang datang hanya melihat desa sunyi dengan sawah terbentang. Tapi orang dalam tahu, setiap bulir pada menyimpan kisah-kisah tentang perempuan yang ditelanjangi oleh dunia, lalu menelanjangi dunia kembali dalam mimpi. Dan barangkali inilah makna paling dalam dari cerita ini. Tubuh bisa hancur, namun bisa dicaci. Namun arwah manusia, apalagi yang terluka, akan mencari jalannya sendiri untuk menuntut keseimbangan. Dalam bentuk mimpi, dalam bisikan, dalam bunga kenanga yang jatuh dari tangkai tanpa angin. Maka orang-orang Kebumen hidup dengan dua kenyataan. Kenyataan matahari dan kenyataan bayangan. Yang satu memberi terang dan yang lain mengingatkan kegelapan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah desa itu sendiri. Sampai hari ini, siapapun yang menyebut nama Alpia melakukannya dengan hati-hati, bukan karena takut, tetapi karena tahu menyebut nama adalah membuka pintu, dan setiap pintu bisa mengundang masuk apa saja, bahkan yang tidak pernah ingin keluar dari tanah. Dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman semua? Jika kalian tidak ingin ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari channel Suara Mistis, ikuti terus. Tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu semangat untuk membawakan cerita-cerita terbaru buat kalian. Akhir kata, saya pamit undur diri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.